Di dalam bilang kata gampang untuk mengucap syukur, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk mengucap syukur dalam segala hal. Orang tahu itu dalam segala hal apapun, orang sehat, orang kuat, orang susah, orang diberkati, orang dalam permasalahan pergumulan, apakah orang masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ini ada 3 hal yang akan orang belajar malam hari ini. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, bersyukur merupakan tindakan yang Tuhan kehendaki untuk orang lakukan dalam hidup ini. Orang so dengar kesaksian dari ibu rumah tangga di tempat ini dalam keadaan sakit, tetapi mereka bisa melewati karena ada ucapan syukur yang keluar dalam mulut kehidupan keluarga di tempat ini. Saudara, di tengah-tengah orang hidup di dunia ini yang semakin hari semakin jahat, ini bumi ini, dunia ini semakin hari semakin sulit. Ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang orang alami secara manusia untuk menjalani kehidupan ini tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, orang tidak akan mampu. Amin. Firman Tuhan malam hari ini mengucap syukur dalam segala hal, sedangkan orang cuma ada masalah kecil saja. Ini mulut ini sudah bisa berkata-kata. Mungkin karena itu masalah yang orang hadapi mungkin sudah terlalu berat. Apalagi kalau orang ada dalam sakit penyakit yang parah, untuk memuji Tuhan mungkin berat mulut ini untuk mungkin memuji Tuhan, apalagi untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal itu, kalau sedangkan di saat susah, saat sulit, saat sakit, orang setengah mati untuk mengucap syukur. Apalagi di saat orang dah sehat-sehat, ada banyak berkat mungkin orang nikmati. Seringkali orang pura-pura tidak tahu apa-apa, orang lupa. Karena apa saudara? Ada berkat yang orang nikmati, orang selupa siapa yang memberi berkat itu. Orang selupa mengucap syukur kepada Tuhan. Sama dengan orang soteng talinya pura-pura nak dengar. Karena apa? Menikmati berkat yang Tuhan beri. Orang selupa mengucap syukur. Apalagi di saat-saat susah, saat sulit, suka atau tidak suka, tetap orang harus lakukan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang pertama saudara. Saudara, orang masih boleh ada lagi sampai malam hari ini. Orang dah sehat-sehat, ada kuat-kuat. Orang masih menghirup udara yang baru, udara yang segar. Masih menikmati hari yang baru sampai hari ini. Ada ucapan syukur pasti yang akan keluar dari mulut kita. Amin. Karena apa saudara? Orang masih menghirup udara yang segar saudara. Ada banyak di luar sana, ada banyak di rumah sakit, orang-orang yang sakit, terbaring sakit, lemah tak berdaya. Ada yang diinfus, ada yang sedang memerlukan pernafasan buatan. Karena apa saudara? Mereka sakit, lemah, tidak berdaya. Orang ada sehat-sehat, ada kuat-kuat. Jangan terlampau hidup ini orang tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Memang gampang untuk berkata-kata, tetapi untuk melakukan itu sulit saudara. Tetapi saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Ada Roh Kudus dalam terang hidup ini. Orang mau aktifkan Roh Kudus itu untuk membuat orang lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Apapun yang orang akan hadapi, apapun yang orang akan alami, kalau ada Roh Kudus akan memampukan orang untuk selalu mengucap syukur di dalam segala hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak mudah saudara, memang tidak gampang saudara. Apalagi di saat-saat ada banyak masalah, ada banyak pergumulan hidup. Justru di dalam orang ada masalah, ada pergumulan hidup, bukan kekuatan yang orang miliki, tetapi
sebagai manusia, itu kelemahan mulai muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa saudara? Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Masalah 1 dan 2 sudah selesai, ada lagi masalah yang lain, sehingga orang secara manusia menjadi lemah. Saudara, kalau orang so lemah, so tidak berdaya, apalagi saking so lemah, so tidak ada kerinduan untuk datang beribadah, so tidak ada kerinduan untuk berdoa kepada Tuhan, so jadi malas tuh hidup. Karena apa saudara? So lemah dengan keadaan yang orang alami saudara, sehingga orang lupa orang hidup ini sungguh terbawa arus dengan keadaan yang orang hadapi. Saudara, kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, orang tidak akan mampu saudara, karena orang masih manusia biasa. Itu sebabnya orang minta Roh Kudus untuk selalu memampukan saya dan saudara. Apalagi di masa-masa sekarang ini saudara, ada banyak kebutuhan hidup yang orang akan hadapi. Apalagi saat ini ibu-ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ada banyak kebutuhan untuk anak-anak di dalam menyekolahkan anak-anak, mendidik anak-anak. Banyak kebutuhan, banyak keperluan yang dibutuhkan. Secara manusia saudara tidak mampu. Apalagi kalau suami tidak ada pekerjaan tetap. Tetapi kalau orang ada dekat dengan Tuhan, Dia pasti akan memampukan orang. Karena saudara, sadar atau tidak sadar, di saat orang mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan sukar, ada mujizat Tuhan yang akan terjadi, yang akan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Tanpa sadar saudara, itu sebabnya orang meminta Roh Kudus untuk selalu ada dalam orang hidup ini, supaya orang bisa mampu untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Memang tidak mampu saudara, tetapi Tuhan memberikan roh keberanian untuk orang mampu berkata kepada Tuhan, setiap apa yang orang alami, orang serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita lihat itu yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, jangan orang sepelekan itu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan orang abaikan itu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saudara, orang bersyukur tuh karena orang masih ada sampai malam hari ini, amin. Masih bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Saudara, di sepanjang hari orang lewati dalam terempe pekerjaan, dalam berkendaraan motor mobil, di jalan raya, dengan perjalanan yang menakutkan, pasti akan ada hal-hal yang akan terjadi di dalam perjalanan orang. Akan ada mara bahaya, akan ada malapetaka. Tetapi karena orang dekat dengan Tuhan, Tuhan luputkan semuanya itu dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa saudara? Ada ucapan syukur yang keluar. Sebelum orang melangkah, pasti orang sudah berdoa kepada Tuhan, amin. Sudah meminta pertolongan Tuhan. Karena orang tahu orang hidup ini saudara, orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena orang hidup ini cuma sejengkal dengan maut. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi di saat orang melangkah. Orang tidak tahu itu sebelum orang melangkah, sebelum orang melakukan segala sesuatu. Jangan lupa, orang tetap mengucap syukur. So pasti orang berdoa kepada Tuhan, amin. Menuntun setiap langkah kehidupan orang. Karena ada banyak hal di luar sana yang akan terjadi tanpa orang tahu, saudara. Itu sebabnya saudara, mari sebelum orang melakukan setiap aktivitas orang di sepanjang hari, jangan lupa orang selalu mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa-doa yang orang naikkan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Dan kita lihat yang berikut, yang kedua, alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita lihat yang kedua, karena Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Kita buka di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita buka.
Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang kedua, saudara. Tuhan berkarya dalam segala situasi hidup kita. Dalam keadaan yang torang hadapi, saudara, Tuhan tidak membiarkan torang sendirian, saudara, menghadapi kesulitan yang torang hadapi, menghadapi pergumulan hidup yang torang hadapi, menghadapi sakit penyakit yang torang hadapi. Dia turut bekerja buat saya dan saudara. Bukan berarti saudara torang ada dalam kelemahan, sakit, bergumul dengan pergumulan, Dia biarkan torang, sudah tidak, saudara. Firman Tuhan katakan Dia turut bersama dengan saya dan saudara. Karena apa, sudah itu? Yang kedua dikatakan karena Dia berkarya dalam segala situasi hidup kita. Situasi apa yang Tuhan hadapi, Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sendiri untuk bergumul dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah membiarkan orang sedetik pun, saudara. Walau seringkali orang lupa kepada Tuhan, seringkali orang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ingat, saudara, Tuhan tidak pernah lupa buat saya dan saudara. Walau orang tidak setia, mungkin kalau orang mau hitung-hitung, Tuhan, seberapa kali kita tidak setia beribadah kepada Tuhan, seberapa kali kita tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia buat saya dan saudara. Dia masih menolong saya dan saudara dalam setiap pergumulan yang orang hadapi. Dia selalu meluputkan orang dari setiap malah bahaya yang orang hadapi. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sedetik pun, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau orang ada dalam masalah pergumulan hidup, seringkali orang karena masih manusia, seringkali orang menyalahkan Tuhan. Tuhan susah biar sampai kita banyak masalah seperti ini. Tidak, saudara. Justru Tuhan memberikan masalah pergumulan dalam kehidupan saya dan saudara supaya apa, saudara? Orang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena seringkali orang manusia, kalau Tuhan so berkati, seringkali itu berkat itu membuat orang lupa kepada Tuhan. Itu berkat itu memang berkat untuk orang, tetapi seringkali berkat itu membuat orang lupa kepada Tuhan. Jadi mungkin Tuhan kasih pergumulan buat orang, persoalan hidup, mungkin sakit penyakit, untuk apa, saudara? Menegur saya dan saudara supaya apa? Jangan lupa, karena kalau engkau ada, engkau diberkati, semua karena Tuhan. Masih mending, saudara, dia cuma tegur dengan sakit yang mungkin tidak parah. Mungkin dia cuma tegur dengan kecelakaan yang kecil. Karena apa, saudara? Dia mau supaya orang bertobat, berbalik, dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti Tuhan tegur orang dengan masalah pergumulan karena Dia tidak menyayangi saya dan saudara, tapi Dia menyayangi kita, makanya Dia menegur saya dan saudara. Jadi jangan orang pernah menyalahkan Tuhan dengan setiap masalah yang orang hadapi saat-saat ini. Tuhan, 1-2 masalah belum selesai, sudah datang lagi masalah yang lain. Memang secara manusia memang tidak mudah, saudara. Orang menyalahkan Tuhan, tetapi orang tidak koreksi orang diri sendiri seperti apa. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa Dia memberi buat saya dan saudara, dan Dia menyuruh saya dan saudara untuk selalu mengucap syukur. Karena apa, saudara? Karena di dalam orang mengucap syukur kepada Tuhan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara. Karena Dia akan berkarya di dalam setiap keadaan yang orang akan hadapi saat-saat ini, saudara. Ada kesaksian dari seorang pendeta, saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 ini. Dia bersaksi Allah bekerja luar biasa dalam kehidupannya. Dia seorang pendeta, saudara. Dia bersaksi di saat dia berkhotbah untuk kebangunan rohani. Di saat dia berkhotbah,
Di saat itu anaknya dibunuh di tempat parkiran sehingga meninggal, saudara. Di saat dia berkhotbah, ada kebangunan rohani, ada kekuatan yang dia kuatkan buat jemaat-jemaat. Tetapi di saat dia berkhotbah, di saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di saat itulah anaknya meninggal dunia, dibunuh oleh seseorang. Saudara, bukan main penderitaan yang dihadapi oleh pendeta ini. Secara manusia memang dia manusia, tetapi dia juga hamba Tuhan, dia melayani. Tetapi di saat dia bersaksi, dia rasakan penderitaannya terlalu berat untuk dia hadapi, terlalu berat untuk dia tanggung, karena anaknya sendiri meninggal dunia di saat dia melayani Tuhan. Tetapi saudara, dengan ayat ini dia berkata, justru Allah turut bekerja dalam kehidupannya dengan sangat luar biasa. Tuhan memberikan karya yang luar biasa bagi pendeta ini. Di saat dia bersaksi saat itu, ada seorang remaja yang berumur 19 tahun. Seorang remaja ini diajak oleh temannya untuk datang mengikuti ibadah kebangunan rohani, dan dia mendengar kesaksian dari pendeta ini. Dan saudara, ini pemuda ini, dia sebelum dipanggil oleh temannya untuk datang beribadah dan mendengarkan khotbah kesaksian, hidupnya ini trauma dengan keluarga, trauma dengan kedua orang tuanya. Kenapa saudara? Karena dari kecil dia tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Kenapa saudara? Karena kedua orang tua ini dia kecewa, mereka terluka hati mereka karena gereja yang dia tempat dia beribadah membuat dia kecewa, membuat dia terluka, sehingga dia memutuskan untuk seluruh keluarganya, anaknya, suami istri untuk tidak beribadah di gereja itu. Sehingga dia besar, dia tidak bisa tahu tentang gereja, dia tidak tahu tentang Tuhan. Dan di saat temannya mengajak dia untuk mengikuti ibadah, dia mengikuti dan dia mendengar kesaksian dari pendeta ini. Di saat dia mendengar kesaksian ini, Tuhan berkarya dalam kehidupan pemuda remaja ini. Dan dia mengingat akan ayat ini di dalam Roma 8 ayat 28. Saudara, traumanya dari kecil sampai dia berumur 19 tahun, cuma karena dia datang, cuma karena diajak oleh temannya untuk datang beribadah, Tuhan berkarya dalam kehidupan remaja ini, sehingga remaja ini dipulihkan oleh Tuhan. Dia dipulihkan dengan ayat ini, dengan kesaksian yang pendeta saksikan pada saat itu. Saudara, ayat ini berkarya dalam kehidupan seorang pemuda remaja dengan traumanya untuk tidak menginjak gereja, untuk tidak datang beribadah. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan pemuda ini, dan dia datang kepada Tuhan. Saudara, ayat ini yang selalu terngiang-ngiang dalam kehidupannya, sehingga dia bertobat dan datang setia kepada Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 ini, Tuhan berkarya di dalam segala situasi. Jadi saudara, setiap ayat yang torang baca, setiap ayat yang torang dengar, setiap kesaksian yang torang dengar, kalau torang dengar dengan sungguh-sungguh, itu akan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan buat saya dan saudara. Mungkin luka orang tuanya tidak bisa diobati, tetapi kuasa Roh Kudus bisa mengobati hati luka oleh kedua orang tua pemuda ini. Itu sebabnya itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa
orang harus selalu bersyukur karena Dia akan terus berkarya dalam segala situasi hidup saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saudara, jangan orang abaikan, jangan orang sepelekan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu saudara kesaksian yang membuat pemuda ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita lihat yang terakhir, alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang baik buat saya dan saudara. Amin. Ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan pendeta yang bersaksi. Ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan buat pemuda remaja yang berumur 19 tahun. Ada rancangan yang indah yang Tuhan akan kerjakan buat saya dan saudara yang mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, mari jangan orang lupa, karena Dia selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan orang sedetik pun bergumul sendiri dengan persoalan hidup yang orang hadapi. Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Asal orang jangan lupa, karena Dia ada bersama dengan saya dan saudara. Dalam segala hal keadaan, orang berlimpah, orang kekurangan, Dia selalu ada. Di saat orang lemah, orang kuat, Dia selalu ada buat saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Itu 3 alasan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan, karena Dia terlalu baik buat saya dan saudara dalam segala